Halo, welcome back guys. Hari ini kita akan membahas, pertama aku mau kasih pesan dari universe, dan yang kedua aku mau bahas tentang sebuah kunci. Kunci ini sebenarnya udah berabad-abad yang lalu guys, tapi yang mengetahui itu hanya 1% dari populasi. Dan kita akan mulai membahas itu dari sekarang ya guys. Oke, di sini ada card. Kita ambil dulu pesan dari universe-nya. Pesan universe untuk hari ini. Karena kita semua itu terhubung dengan Tuhan dan dengan universe. Itu suatu hal yang tidak dipisahkan. Termasuk diri kita adalah bagian dari universe, guys. Jadi pesannya adalah energy flows where my intention goes. Energi kita mengalir kemana kita memerintahkannya untuk pergi. Artinya apa? Artinya di sini adalah jika kita berpikir positif, maka energi itu akan positif. Begitupun sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka energi pun akan negatif. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feeling life below the trigger. Jadi healing yang sebenarnya adalah ketika kita mengeluarkan semua unek-unek kita guys di sini. Jadi kita keluarin aja semuanya, tapi kita curhatinnya sama Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta ya guys, karena hanya itu yang bisa menyelesaikan masalah kita. I'm the dreamer of my dream. Aku adalah pemimpi dalam mimpiku. Jadi setiap orang itu mempunyai mimpi, dan karena mimpi itu bisa menjadi kenyataan asal kita yakin dengan kekuasaan Tuhan dan alam semesta ya guys. Oke, itu pesan untuk hari ini, dan aku mau bahas tentang kunci. Jadi kunci ini adalah sebuah rahasia, memberikan segala sesuatu yang kamu inginkan, seperti kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Jadi kamu bisa memiliki atau melakukan segala sesuatu yang kamu inginkan. Kita bisa memilih apapun yang kita pilih, terlepas dari seberapapun itu besarnya. Misalnya Anda menginginkan rumah, atau pengen jadi jutawan, terus menginginkan sebuah bisnis, menginginkan lebih banyak suksesan. Itu semua bisa, asal kita tahu kuncinya. Ini adalah suatu rahasia besar kehidupan, dan para pemimpin di masa lalu itu sudah menerapkannya.
Pasti kalian akan bertanya kan, apa rahasia itu? Aku akan menceritakan nih gimana cara memahaminya ya. Jadi aku akan memberikan gambaran secara simpel. Jadi gini guys, kita itu terhubung dengan Tuhan dan dengan universe. Apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mau itu pikiran positif atau pikiran negatif. Cuman kebanyakan dari orang-orang itu memikirkan sesuatu hal yang tidak mereka inginkan. Yang terjadi adalah hal tersebut gitu. Atau mereka memikirkan sesuatu ketakutan atau kecemasan, dan yang terjadi adalah ketakutan dan kecemasan itu. Jadi apapun yang kita pikirkan, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, itu akan termanifest. Jadi gini guys, proses kerjanya alam semesta itu dia tidak mengenal hal tersebut itu kita mau atau enggak. Dia tidak mengenal itu. Jadi dia taunya kita memikirkan itu, memikirkan tentang sesuatu hal itu, baik yang kita inginkan atau tidak kita inginkan gitu. Nah, apapun yang terjadi itu adalah diri kita sendiri penyebabnya. Karena diri kita adalah sebuah magnet. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, itu akan menarik frekuensi yang sama. Diambil contoh gini ya. Ada orang yang cukup kaya raya. Di saat dia kaya, kemudian dia ada perasaan takut jatuh, dan akhirnya dia terjatuh. Tapi kenapa dia bisa bangkit lagi dengan kekayaan yang sama? Karena ketika proses itu dia mulai melepaskan semuanya, melepaskan ketakutan, melepaskan semuanya, dan akhirnya dia bisa bangkit dan kembali berjaya lagi. Karena dia emang berada di sirkuit energi itu guys. Jadi sebenarnya dunia ini adalah sebuah energi ya. Tinggal gimana kita memanifestasikannya. Dan kekuatan yang paling besar itu adalah kekuatan pikiran kita. Jadi sebisa mungkin kita selalu berpikir yang positif. Kita selalu berpikir tentang apa yang kita inginkan. Jadi jika kita menginginkan sesuatu, kita harus fokus pada apa yang kita mau. Jangan berfokus pada hambatan atau masalahnya, karena hal itu akan menarik hambatan dan masalah-masalah yang lain gitu. Itu kuncinya guys. Nah, manusia ini kan makhluk yang ceroboh, yang gak luput dari kesalahan. Ya gak apa-apa, kita akui kesalahan kita terima, dan itu adalah sebuah pembelajaran atau experience. Dan nextnya adalah kita mencari solusi. Jadi kita gak terlalu berlarut-larut dalam suatu masalah itu, karena hal itu akan bukan menjadi solusi, malah hal itu akan menambah masalah-masalah yang lain. Karena alam semesta ini
nggak kenal yang namanya kita menginginkan atau tidak menginginkan hal itu. Pokoknya dia memanifestasikan apa yang kita pikirkan gitu. Seberapapun besar keinginan kita, seberapapun besar ketakutan kita, nah disitulah akan termanifest. Jadi sebanyak-banyaknya kita fokus pada hal yang kita inginkan. Kalau ada hal yang menimpa kita, sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sebenarnya adalah diri kita sendiri yang memang menarik hal itu. Tapi banyak orang kayak, oh aku nggak memikirkan hal ini kok terjadi hal ini gitu kan. Kalian perlu kaji lagi. Kalian mungkin pernah kayak menonton berita atau acara apapun dan itu masuk ke alam bawah sadar kalian gitu. Kalian merasa takut atau apapun itu, dan itu yang termanifest kepada kalian. Jadi kalau bisa kalian itu menonton atau mendengarkan musik-musik yang positif, karena hal itu akan termanifest ke dalam diri kalian. Jadi fokus sama apa yang kalian inginkan. Jangan berpikir apa yang kalian tidak inginkan, karena semakin kalian tidak menginginkannya, maka dia akan semakin datang. Begitu juga dengan harapan. Semakin kalian berharap, maka semakin jauh peluangnya. Itu hukum alam semesta, guys. Karena apa? Intinya adalah kita berharap sama Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta. Dan kita fokus pada apa yang kita inginkan. Kendala pasti ada. Kita menginginkan sebuah rumah, tapi kita tidak punya uang untuk itu, atau bahkan kita tidak punya pekerjaan, atau bahkan lebih buruk lagi. Tapi kita menginginkan sebuah rumah, kita menginginkan sebuah kesuksesan. Itu mungkin terjadi. Kenapa? Jika kita berfokus pada apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berfokus pada hambatannya, ya hambatan itu akan semakin besar. Itulah kekuatan pikiran. Seperti kasus yang terjadi kan sekarang di tahun 2020 dan 2021, itu adalah yang merebaknya virus corona. Kenapa banyak memakan korban jiwa, banyak juga yang sakit, yang lemah, karena informasi media, dan kita terfokus di situ. Makanya semakin besar. Tapi kalau kita berfokus pada hal yang lain, bukan berarti kita tidak menerima keadaan, enggak. Jadi kita menerima hal itu terjadi, ya sudah gitu. Tapi kita alihkan fokus kita ke hal yang lain, seperti kita berolahraga, menjaga tubuh kita supaya lebih sehat. Fokus ke hal yang positif lah. Fokus kita kepada hal-hal yang mungkin lebih kreatif dengan pandemi ini. Dan apa yang kita fokusin, itulah yang kita akan dapatin. Tapi dari beberapa kalangan orang,
itu ada yang merasakan ketakutan, kecemasan, atau dia mungkin seorang yang apik, tapi karena dia ada rasa takut di situ, nah itulah yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Seperti yang belum lama ini, itu ada salah satu dari rekan dari perusahaan tempat saya kerja. Beliau itu orang yang sangat resik, sangat apik, dan kalau pakai masker itu sampai 2. Kenapa bisa begitu? Karena iya, dia menjaga, tapi secara alam sadarnya dia takut akan virus itu. Dan akhirnya gak lama dia meninggal karena virus itu. Tapi begitupun sebaliknya. Ada orang yang begitu cuek, tapi dia malah sehat. Karena dia gak fokus sama virus itu. Mungkin dia fokus ke hal yang lain, entah dia mencari pekerjaan atau mencari uang, seperti itu. Jadi semua itu adalah tergantung dari pikiran. Pikiran adalah refleksi kita. Sebisa mungkin pikirkan apa yang menjadi fokus tujuan kita, keinginan kita. Bukan memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Kayak kita misalnya mempunyai seorang kekasih atau pacar lah ya, dan dia jauh, misalnya dia berada di luar negeri atau dimanapun itu. Muncul kan dalam benak kita, dia di sana ngapain ya? Dia di sana gimana ya? Apa dia di sana kenal cewek baru lagi atau gimana? Itu pasti muncul di benak kita. Tapi kan sebenarnya sesuatu itu mungkin nggak terjadi, guys. Tapi karena kita memikirkan itu, dan itu tuh terjadi. Tapi jika kita berpikir positif, oh di sana dia sibuk kerja, dia fokus dengan kerjaannya, dan dia orang yang setia, nah itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya pasangan kita selingkuh atau apapun, itu adalah manifest dari pikiran kita sendiri. Karena kita yang mengontrol dunia luar, bukan dunia luar yang mengontrol kita. Jadi kalau ada problem atau permasalahan di dunia luar, apa yang harus kita lakukan adalah, kalau orang biasanya sebutnya kayak meditasi ya, kalau kita kayak semacam renungan, refleksi diri. Kita lihat pada diri kita, apa pikiran kita dan hati kita sudah benar. Apa kita memikirkan hal yang kita inginkan atau tidak kita inginkan? Itu aja dulu. Karena semua itu adalah kita yang menciptakannya. Kita adalah kreator dari universe ini, atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun yang terjadi pada kita, itu adalah dari diri kita sendiri. Oke, sementara itu aja ya guys. Nanti kita next ke pembahasan berikutnya. Oke, see you, bye. Oh iya, aku mau bacain lagi 3 card ini, pesan penutup ya. Oke. Ini, when I learn uncertainty and fight
I change my mind about the world I see. Jadi ketika aku dalam level keimanan ya, di sini berjalan setara, jadi aku merubah pikiran aku tentang dunia yang aku lihat ya guys. Ini ada mata guys. Ini ada sebagian orang menyebut mata satu itu adalah dajjal atau apapun ya. Tapi menurut aku ini adalah kenapa mata satu? Karena dia adalah mata hati. Karena hati kita itu gak mungkin berbohong. Kalau mata mungkin bisa tertipu, tapi hati kita kadang itu, kalau kita melihat sesuatu yang secara nampak, secara mata, tapi kadang hati kita merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang nampak. Kalian lebih ikutin ke intuisi hati kalian guys, karena pandangan mata itu bisa menipu, tapi tidak dengan hati kita. Jadi kalian harus fokus ke inner kalian, ikutin apa yang kata hati kalian bilang. Itu untuk pesan aku untuk menjalani kehidupan di 2021. Nah, ini aku bilang guys, the outer experience are a reflection of my internal condition. Jadi pengalaman di luar itu adalah refleksi dari kondisi di dalam kita. Makanya kita selalu, manusia itu kan pasti ada pemikiran, apalagi sampai masuk ke hati, entah pemikiran negatif, entah apapun itu. Nah, kenapa kita harus merefleksi diri, melihat ke dalam diri? Ya, kita harus membersihkan circle itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena di sini adalah kekuatan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita tidak inginkan. Mana yang lebih besar gitu. Dan itu yang akan terjadi. Untungnya alam semesta ini memberikan waktu. Jadi nggak langsung kita memikirkan langsung terjadi, enggak. Kita ada waktu. Nah, kita manfaatin waktu itu supaya hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Gimana? Kita merubah pemikiran yang sebelumnya kita tidak inginkan itu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ingat ya, alam semesta itu tidak akan mengetahui kata kalian itu inginkan atau tidak, tapi kalian pikirkan atau tidak hal itu. Dan juga alam semesta itu nggak mengenal kata jangan dan tidak. Jadi kalau ada seorang ibu itu mempunyai anak, dan ibu itu, kalau seorang ibu yang bijak itu pasti akan mengucapkan kata-kata yang positif kepada anaknya. Berbeda dengan seorang ibu yang tidak bijak, dia akan cenderung melarang anak itu untuk berbuat sesuatu, mungkin sesuatu itu negatif. Nah, bahkan cenderung anak itu melakukan hal yang negatif itu guys. Kenapa? Ya karena ibu itu memikirkan hal yang negatif, bukan hal yang ibu itu inginkan. Tapi seorang ibu yang bijak pasti memikirkan apa yang dia inginkan untuk anaknya. Tapi seorang ibu yang tidak bijak melarang anak untuk melakukan hal yang dia tidak inginkan, dan hal yang tidak dia inginkan itu terjadi. Itu hampir sebagian besar masyarakat itu terjadi seperti itu. Makanya kenapa anak-anak banyak tumbuh tidak sesuai dengan harapan orang tua. Orang tuanya harus merefleksikan diri. Apa dia memikirkan yang dia inginkan terhadap anaknya atau yang dia tidak inginkan terhadap anaknya? Nah, itu yang akan terjadi. Oke, ini pesan terakhirnya. My capacity to tune into the energy of love give me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive,
and the power I need when I'm lost. Jadi gini, jadi kapasitas untuk ngetun suatu energi cinta itu adalah dengan memberikan sebuah kata-kata yang dibutuhkan gitu. Ketika aku siap untuk speak up, ya. Jadi di sini compassionnya adalah waktu kita untuk memaafkan dan kekuatan ketika kita kehilangan. Jadi intinya adalah proses memaafkan dan menerima kehilangan. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa kecewa itu pasti ada, tapi kita lebih ke arah forgive dan kekuatan untuk menerimanya gitu. Oke, sekian dulu ya guys videonya. Nanti kita lanjut di season kedua.